welcome back to Jackmania YouTube channel bareng gue Elke. Dan saat ini gue udah ada di salah satu outlet. Sesuai dengan tulisan di baju gue, kita akan cari tahu cerita-cerita di balik outlet ini. Dan dengar-dengar outlet ini secara produk pun udah go internasional nih Jack. Jadi mau ngeliat dan mau dengar cerita apa aja, stay tune terus. Oke, saat ini gue udah di dalam Libero dan saat ini bersama salah satu ownernya. Halo Bang, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bang siapa nih? Halo, nama gue Maxi, gue salah satu founder dari Libero. Oke, nah Bang, Libero sendiri ini berdirinya sejak kapan sih? Libero itu berdiri dari 2013, sekitar bulan Februari lah. Oke, berarti udah habis Enif kemarin ya? Yes. Udah kurang lebih 11 tahun nih, seperti itu. Oke, nah merintis Libero sampai saat ini, boleh tahu nggak nih atau boleh di-share nggak nih visi dari Libero sendiri apa sih? Jadi sesuai visi yang gue sama temen gue bangun, jadi kita memodernisasi culture di fashion sepak bola. Jadi kan dengan karakteristik yang sekarang nih, kita mencoba mengembangkan di dunia itu. Gitu. Oke. Makanya kita nggak mau terpaku dengan satu warna, kita Betul. pakai banyak warna sekarang dan bisa diimplementasikan dimanapun. Jadi bukan hanya ibaratnya dari Jakarta aja gitu. Oke, jadi lebih ke multicultural ya, Betul. seperti itu ya. Baik. Nah, kalau untuk di Libero sendiri di outletnya saat ini, kalau boleh tahu sistemnya sendiri seperti apa sih, dalam artian karyawannya mungkin, secara operasionalnya seperti apa tuh? Karyawan gue itu sekarang tim ya gue nyebutnya ya. Kurang lebih 4 deh. 4 ya, include gue masih pada nge-backup sama founder-founder yang lain juga. Oke, masih turun tangan Masih langsung turun juga tangan ya, juga. seperti itu. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri seperti apa nih, Bang? Jam operasional kita biasanya itu jam 1-an sih kita buka, dan tutupnya itu jam 10, ya tergantung sikon sih. Kalau weekend biasa kita lebih lama. Karena kalau weekend itu banyak kan yang nongkrong di sini. Jadi tempat meeting point aja. Jadi banyak teman-teman juga di Betul. sini, ngumpul di sini ya. Jadi bukan hanya mereka belanja, udah kita mingle aja semua. Oke. Nah, untuk harinya sendiri apakah nonstop Senin sampai Jumat? Senin sampai Minggu atau seperti apa tuh? Kita itu libur hanya hari Selasa. Sisanya kita buka terus. Oke, baik. Nah, kalau untuk produk yang ditawarkan, kalau gue lihat kan di sini di store sendiri beragam banget ya. Dari topi sampai ya kalau gue lihat ada kaos kaki juga di katalognya dan lain-lain. Tapi apa aja sih produk yang ditawarkan dari Libero sendiri? Kalau untuk produk kita sebenarnya itu menyasar dari atas sampai bawah. Jadi dari atas kita headwear itu ada bucket dan lain-lain. Dan ada ini juga tas, kita beberapa item, dan mostly jaket dan kaos. Oke, dari kaos juga ada celana, Betul. seperti itu ya. Berarti memang bisa dibilang cukup komplit ya, seperti itu. Semua produk kebutuhan Anda bisa didapatkan di Libero, seperti itu. Nah, kalau untuk segmentasi pasarnya sendiri Libero, apa aja nih targetnya sendiri atau pasar tuhnya sendiri seperti apa? Dari awal tuh kita memang kita menyasar ke culture persepak bolaan. Tapi dengan perkembangan zaman, malah lebih banyak disukai dari culture musik, culture otomotif, lebih khususnya Vespa. Jadi memang di mereka masuk. Jadi nggak hanya kita satu segmen aja. Gitu. Betul. Oke, walaupun tadi basicnya juga ada sepak bola, tapi pada dasarnya ketika sudah berjalan pasarnya cakupannya universal, seperti itu ya. Nah, tadi seperti yang diinformasikan juga ada acara musik, sepak bola, bahkan di kayak ke mall apa segala macam. Gue sering lihat juga nih orang pakai clothingnya mereknya Libero seperti itu. Kalau untuk memang pemasarannya sendiri nih, maksudnya apa sih yang ditawarkan Libero untuk konsumennya sendiri? Jadi tuh kita memang dari awal kita mengakurasi material-material kita pakai yang premium. Kita ada beberapa bahan yang impor memang. Even
sampai resletingnya aja kita pakai yang kualitas nomor 1. Jadi makanya ketika orang pakainya di luar, misalkan di luar bola, di luar musik, jadi kayak buat mereka main aja, itu suatu kebanggaan buat kita. Mereka memang aware gitu sama kualitasnya. Kurang lebih itu sih. Oke, berarti memang kualitas yang tetap menjadi nomor 1 ditonjolkan ya di Libero ini. Kalau untuk materi promosinya nih, sejauh ini Libero untuk promosinya menggunakan apa aja nih, Bang? Promosi itu kita ada beberapa channel. Jadi yang satu kita mengendorse beberapa kenalan kita yang contohnya dari band. Mereka bikin merch untuk band mereka, kita provide gitu. Dan satu lagi misalkan ada event-event kayak tadi musik atau yang lain, kita support masuk di situ. Oke, dan gak heran makanya beberapa acara musik gue juga suka ngeliat supportnya by Libero. Dan kemarin kalau nggak salah anaknya Ahmad Dhani Idul ya juga menggunakan produk dari Libero seperti itu. Memang pasarnya berarti segmentasinya udah luas banget. Nah, ngomong-ngomong pasar dan segmentasinya nih, gue dengar-dengar produk Libero ini udah go internasional nih, Bang. Udah sempat kerjasama dengan salah satu negara di Asia, yaitu di Malaysia, seperti itu ya. Boleh diceritakan nggak sih, Bang, gimana asal mulanya, ceritanya seperti apa? Jadi itu sama teman yang dari Malaysia, kita memang udah lama ya kenalnya. Udah kita sering sharing, kita punya visi yang kurang lebih sama. Akhirnya nyeletuk nih ngomong, ya kita enaknya bikin apa nih? Makanya kita kemarin Februari collab, Januari kemarin langsung collab bikin satu produk. Dan itu dalam sehari, nggak nyampe sehari, itu udah sold out. Kita bikin limited, kita bagi 2 negara, kita bagi 2 itu produksinya. Jadinya itu sold out hari itu juga. Untuk produknya apa nih? Lebih ke jaket ya. Dan berarti secara marketnya sendiri sangat diterima seperti itu ya. Tapi so far untuk itu kan market bisa dibilang di Malaysia seperti itu. Nah, untuk market di Indonesianya sendiri seperti apa tuh, Bang? Kalau market berdasarkan dari data penjualan kita, itu memang menyasar ke daerah Pulau Jawa paling banyak. Kayak Jogja aja nyampe, Malang nyampe, Surabaya pun nyampe. Itu memang lumayan kok dari luar itu. Berarti di sini secara selain offline-nya juga ada online-nya seperti itu ya? Kita main di e-commerce juga. Boleh mungkin diinformasikan nih buat ke teman-teman yang di luar kota atau mungkin jauh seperti itu. Kalau mau beli secara online-nya sendiri, apa platformnya, mungkin caranya seperti apa, Bang? Untuk e-commerce kita ada di Shopee. Kalian tinggal klik aja, cari Libero, udah pasti nongol nanti gitu. Kurang lebih itu paling. Berarti bisa di Shopee ya platformnya seperti itu ya. Kalau untuk di Libero sendiri, produk unggulannya apa nih, Bang? Sampai saat ini kita masih jaket ya, karena penjualannya itu mostly keluar kota pun banyak. Dan banyak kan kehabisan barangnya. Dan ini jaket pun produksi sendiri ya? Produksi sendiri, kita semua produksi sendiri. Nah, terakhir nih, Bang. Mengingat kita baru pulih lah dari pandemi seperti itu. Untuk dari Libero sendiri, harapan ke depannya seperti apa sih? Kalau gue sih, harapannya sih nggak muluk-muluk. Kayak lebih kita sepak bolanya terus maju, mau berkembang, jangan stuck kayak yang udah-udah. Dan dengan sepak bola maju, musiknya jalan terus, dan lain-lain, kita pun bisnis akan mengikuti gitu. Kurang lebih itu paling gambaran umumnya. Nah, thank you banget nih, Bang, udah meluangkan waktunya untuk kita sharing, udah ngobrol-ngobrol singkat. By the way, dengar-dengar di sebelah juga ada salah satu bisnis unitnya seperti itu ya. Bergerak dibilang F&B seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau mau mampir ke sini selain belanja bisa ngisi perut juga. Kita lihat nanti gue mampir ke sebelah ya, Bang ya. Thank you. Sama-sama. Gue habis dari Libero, sebelahnya, dan gak afdol rasanya kalau nggak belanja tentunya. By the way, gue udah di tempat warkopnya, milik owner yang sama, dan gue akan nyobain pancong yang menjadi salah satu best seller di sini. By the way, thank you Jack udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. The Jack Mania!